pagi, siang, Bapak saya Gudun Yahya dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya ingin mempresentasikan proyek akhir kuliah pemrograman dasar berorientasi objek kami yang berjudul Medolify Playlist Management System. Aplikasi ini kami rancang sebagai platform desktop untuk membantu pengguna dalam menyimpan dan mengelola data lagu secara digital dan terstruktur. Ide pembuatan Melodify ini berawal dari pengamatan kami terhadap cara konvensional dalam mengelola berkas audio digital di penyimpanan lokal. Karena seseorang memiliki ratusan file musik di komputer, pengelolaan manual seringkali membuat susunan lagu menjadi berantakan dan tidak terkelompok dengan baik. Masalah lain yang muncul adalah lambatnya pencarian judul lagu atau nama penyanyi secara spesifik di tengah tumpukan file, serta keterlambatan ini potong ya. Pengelolaan manual seringkali membuat susunan lagu menjadi berantakan dan tidak terkelompok dengan baik. Masalah lain yang muncul adalah lambatnya pencarian judul lagu atau nama penyanyi secara spesifik di tengah tumpukan file, serta keterlambatan aplikasi pemutaran musik berbasis terminal atau konsol biasa yang tidak memiliki aspek interaksi visual yang nyaman bagi pengguna. Melodify hadir untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Melalui aplikasi ini, kami menyediakan sistem penyimpanan data lagu yang sistematis dengan memanfaatkan struktur data dinamis. Selain menyediakan fitur utama seperti menambahkan lagu, mengedit, menghapus, menyaring, hingga mengurutkan daftar lagu, Melodify juga dilengkapi dengan antarmuka grafis modern untuk mempermudah navigasi harian. Proyek ini juga menjadi sarana bagi kami untuk menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek dalam skenario aplikasi nyata yang fungsional. Selanjutnya, penjelasan mengenai landasan konsep PBO dan struktur kode data akan dibahas secara detail oleh rekan saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kelas objek dan encapsulation. Dalam membangun Melodify, seluruh rancangan kode kami didasarkan pada konsep pemrograman berbasis objek. Konsep dasar yang kami terapkan meliputi 4 hal penting. Pertama, ada kelas objek. Yang pertama ada kelas dan objek. Kami membuat cetakan abstrak berupa kelas song dan juga kelas playlist. Ketika aplikasi menarik data tersebut akan langsung diinstansiasi menjadi objek nyata di dalam memori runtime komputer. Kedua, ada encapsulation atau pengapsulan data. Kami melindungi integritas data penting di dalam model lagu dengan memberikan hak akses private pada variabelnya, seperti yang terlihat pada kode song.java di layar. Variabel title, artis, maupun file URL sengaja dikunci agar tidak bisa diubah secara sembarangan dari luar kelas. Akses modifikasi atau pengambilan datanya dibatasi secara aman hanya melalui fungsi getter dan setter. Konsep ketiga adalah inheritance atau pewarisan yang kami manfaatkan pada komponen antarmuka aplikasi. Jendela utama program kami mewarisi seluruh kapabilitas visual dengan melakukan extends pada kelas basis Visual Framework. Keempat, kami menerapkan polymorphism melalui teknik method overriding. Salah satu contohnya adalah saat kami memodifikasi fungsi bawaan komponen visual untuk mencetak dan merender ulang tampilan tabel data secara dinamis berdasarkan aksi yang dilakukan pengguna. Untuk implementasi pilar pemrograman berorientasi objek tingkat lanjut dan diagram hubungannya, penjelasannya akan diteruskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, langsung ke diagram UML-nya saja. Nah, jika diperhatikan pada bagian di layar, kelas model song berdiri sendiri untuk mempresentasikan
entitas data, sementara playlist controller bertindak sebagai pusat pengendali yang mengelola koleksi data objek dan mendistribusikannya ke layer visual. Pemetaan ini memastikan hubungan antar kelas bersifat modular, terorganisasi, dan tidak saling tumpang tahmin. Pusat dari seluruh kendali aplikasi ini diatur oleh playlist controller yang menerapkan mediator pattern. Ada 3 poin inti dari hubungan antar kelas pada UML kami. Pertama, hubungan ke model atau song, yaitu playlist controller memiliki hubungan satu ke banyak atau one to many dengan kelas song melalui observable list song agar controller bisa menampung dan memanipulasi banyak data lagu sekaligus. 2. Hubungan komposisi dengan submanager, yaitu melalui teknik dependency injection. Playlist controller memegang kendali penuh dan menyuntikkan instansiasinya ke kelas-kelas pembantu modular, yaitu database manager, sidebar builder, songlist builder, player manager, dialog manager, dan UI component factory. Ketiga, ada pemisah tanggungan atau separation of content, yaitu UML ini menegaskan modularitas program kami. Database Manager khusus mengurus database cloud Supabase. Player Manager mengurus mesin streaming audio media player, sedangkan kelas perakhiran builder dan factory bertanggung jawab penuh atas komponen visual atau view. Sesi berikutnya mengenai pemisahan logika aplikasi berbasis arsitektur MVC akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk mencegah penumpukan kode dalam satu file besar yang rumit, kami menerapkan pola desain arsitektur MVC atau model view controller. Kami memisahkan komponen program ke dalam tingkat paket folder utama, dan bagian model berfokus pada struktur data. View bertanggung jawab penuh atas tampilan antarmuka pengguna. Dan controller bertindak sebagai otak yang memproses logika jalannya program. Pemisahan tanggung jawab ini membuat kode kami menjadi lebih bersih, rapi, dan mudah dikelola saat pengembangan tim. Penempatan layer model pada MeloDB terhubung langsung dengan sistem eksternal database seperti yang tertera pada file database config Java di layar aplikasi kami. Di aplikasi kami tidak lagi menggunakan penyimpanan lokal sementara atau menulis data lagu secara manual di dalam kode program. Kami mengimplementasikan DBC driver untuk menghubungkan aplikasi secara langsung ke cloud database. Metode getConnection bertugas mengelola jabat tangan koneksi jaringan menggunakan kredensial URL host, akun pengguna, dan sandi keamanan database. Pola pengolahan data terpusat ini menjamin bahwa setiap data lagu yang dikelola oleh pengguna akan langsung tersimpan di server cloud secara aman dan sinkron. Mengenai bagaimana komponen controller menggerakkan antarmuka visual dan proses data, penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya logika controller yaitu meliputi observable list dan juga API dan juga tampilan view. Aplikasi diatur sepenuhnya di dalam kelas playlist controller Java. Di sini, kami tidak memakai array konversional yang kaku.
melainkan beralih menggunakan kumpulan data dinamis bernama observable leads. Pilihan ini didasarkan pada kemampuan komponen tersebut untuk melakukan sinkronisasi otomatis terhadap antarmuka. Jika ada data lagu baru yang ditambahkan atau dihapus dari daftar, komponen tabel visual pada layar monitor akan langsung memperbarui tampilannya secara real-time, tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman aplikasi. Selanjutnya, kami juga menyelamatkan fungsi JavaStream dalam metode search song untuk menangani fitur pencarian lagu dengan memanfaatkan ekspresi lambat. Data lagu dapat disaring berdasarkan kecocokan karakter string pada judul maupun nama artis secara instan, bersih, dan efisien. Di sisi lain, seluruh pengolahan data dari pengontrolan tersebut diproyeksikan langsung ke layar view. Kami merancang antarmuka grafis desktop dengan input dari pengguna. Kami merancang antarmuka grafis desktop dengan pendekatan metode UI design agar pengguna merasa nyaman untuk menangkap input dari pengguna. Kami menyediakan form berbasis teks seperti text feed, sedangkan untuk menyajikan output visual datanya, lagu-lagu yang tersedia dirender secara dinamis menggunakan kombinasi container, penampungan layout seperti label, VBox, HBox, table columns, dan scroll pane. Untuk melihat bagaimana visualisasi komponen ini bekerja secara real, mari kita beralih ke sesi demo aplikasi yang akan dibantu oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasinya. Izinkan saya share screen dulu. Baik, kita langsung ke terminalnya aja, langsung ke Java Effect-nya. Di sini untuk ngerun kita pakai Maven Java Effect run. Nah, setelah muncul kita perbesar. Di sini ada navbar. Ada 3 navbar, yaitu home, discover atau pencarian, lalu ada like song. Di sini untuk home menampilkan semua lagu yang sudah masuk ke dalam database. Di sini saya menggunakan database yaitu Supabase. Nah, di sini cara menambahkan lagu, yang pertama kita lewat Supabase. Bentar. Nah, saat sini kita ke storage, ke musik. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jika ingin menambahkan, nanti kita ke upload file, ke sini, ke lagunya yang sudah di-download. Nah, kita open, kita tunggu. Setelah itu akan masuk ke tabel editor. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, sudah masuk.
Lalu untuk di sini tidak masuk karena kita belum nge-refresh atau memulai ulang Java Maven-nya. Kita ulang dari awal. Setelah masuk ulang, maka lagunya akan masuk ke daftar. Lalu jika ingin langsung menampilkan lagu ke dalam daftar, maka kita ke add song. Judulnya kita bebas. Contoh saja di sini pas PPO Pak saya. Untuk artisnya kita di sini pakai nama saya yaitu Wisang. Untuk album kita bebas atau bisa dikosongin, genre kita pilih pop. Durasi kurang lebih kita bikin 1 menit. Emoji kita skip. Untuk URL MP3 kita menggunakan yang ada di Supabase, yang di storage, ke musik, lalu pilih lagunya, lalu ke get URL, lalu kita copy paste di sini, save ke Supabase. Lagu berhasil dikirim ke Supabase, kita klik OK, dan lagunya maka akan langsung masuk ke sini. Dan di sini ada navbar pencarian, kita bisa mencari lagu. Contoh aja UAS PPO ini muncul. Dan untuk like song ini kita harus klik yang ini, kita like baru masuk ke sini. Contoh satu lagi yang ini aja, nanti akan masuk ke sini. Dan untuk playlist kita pertama menambahkan di sini. Untuk playlist kita bebas ini aja, kita langsung klik OK. Lanjut kita ke sini sebelah kanan, kita pilih playlist yaitu yang tadi playlist lagu, lalu add to select playlist. Berhasil ditambahkan maka nanti lagunya akan masuk ke playlist. Dan untuk fitur selanjutnya yaitu kita bisa mulai lagu. Nah, di sini ada fitur lagi yaitu bisa membesarkan atau mengecilkan volume di sini. Nah, kita bisa skip lewat sini. Sudah itu aja untuk fitur-fitur atau demo aplikasi yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.